saya akan membacakan potongan novel yang berjudul Hati yang Berani, Sahabat Sejati, karya Immanuella de Nindita. Liburan semester, masa yang paling dinantikan setiap anak yang masih berada di jenjang sekolah. Waktu mereka akhirnya bisa menjauh dari ribuan materi yang bisanya membuat kepala pening. Bagi Haris dan keempat sahabatnya, liburan sama dengan main di base camp hampir setiap hari. Apalagi Jihan dan Haris menambah waktu kerja mereka di minimarket menjadi setiap hari kecuali akhir pekan untuk menambah uang saku. Liburan adalah masa-masa Haris bisa menikmati hidupnya. Siang ini, Farel mampir ke base camp untuk beristirahat. Ia habis pulang kerja paruh waktu yang ternyata tidak jauh dari tempat Jihan dan Haris bekerja. Inginnya Farel, ia makan malam di sini sebelum kembali pulang ke panti asuhan. Hai Rel, you're staying for dinner right? Orang yang baru saja berbicara adalah Refat. Ia baru saja bangun dari tidur siangnya dengan kedua mata kucingnya masih setengah terpejam ngantuk. Iya bang, yang lain juga datang kan? Revan mengangguk malas sebelum merebahkan dirinya di sofa. Kemarin Revan tidur pagi demi menyelesaikan serial film yang kemarin viral di sosial media. Sekarang ia jadi mengantuk sepanjang hari. Bahkan sepertinya Revan melewati jam makan siangnya karena ketiduran. Rel, lo gak mau gitu ngajak kami ke panti lo? Kayaknya bakal seru, gumam Revan. Kemarin, saat pembagian rapor, ia tidak sengaja melihat Farel yang sedang berjalan bersama Bu Ana. Dari situ, ia jadi terpikirkan untuk kapan-kapan main ke panti tempat Farel tinggal. Farel yang ditanya seperti itu pun tersentak kaget. Pasalnya, ia tidak mengira bahwa teman-temannya ini mau untuk pergi ke sana. Boleh, nanti pas makan malam kita obrolin aja, jawab Farel senang. Maka sesuai dengan perkataan tadi siang, Farel mengajak Jihan, Haris, Kelvin, dan Rifan untuk main ke panti asuhannya. Usul Farel diterima baik oleh keempatnya. Mereka sudah menunggu-nunggu kapan Farel mengajak mereka bermain ke tempat tinggal pemuda itu. Kalau kata Kelvin, ia tidak sabar untuk bermain dengan anak-anak panti. Selama ini, Farel hanya bercerita tentang kelucuan adik-adiknya di panti asuhan. Kelvin dan yang lainnya jadi penasaran akan wujud asli dari adik-adik mengemaskan Farel. Rel, kalau boleh tahu aja nih ya, lo di panti asuhan sejak kapan? Jihan tiba-tiba bertanya. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu juga nggak apa-apa. Itu kan hak lo buat ngasih tahu kami atau enggak. Jihan cepat-cepat menambahkan, ia tak mau terkesan memaksa Farel untuk bercerita. Farel membenarkan posisi duduknya. Ia berdiam beberapa kali dan menangguk minumannya. Kalau nggak salah, ibu nemuin gue di depan panti pas gue umur 5 bulan. Kata ibu, gue dibungkus kain tipis dan ditaruh di keranjang bayi sendirian. Di keranjang itu, ibu nemu surat tentang orang tua kandung gue yang gak cukup finansialnya buat ngerawat gue. Jadi mereka mutusin buat nyerahin gue ke panti asuhan. Gue gak marah ke mereka, gue yakin itu adalah keputusan yang sulit. Gue hanya berharap suatu saat gue bisa ketemu mereka, kata Farel sambil menerawang jauh ke langit-langit dapur. Mendengar penuturan Farel, Haris sontak bertanya, mengapa? Bukan istilahnya maaf, mereka udah ngelepasin tanggung jawab mereka ke lo. Gue mau bilang makasih ke mereka. Karena mereka, gue bisa hadir di dunia ini. Karena mereka, gue bisa ketemu Bu Ana dan adik-adik gue di panti. Karena mereka, gue bisa ketemu kalian. Karena mereka ada, gue ada di dunia. Tanpa mereka, gue gak bisa ngerasain bahagia dan buat kenang-kenangan manis sama kalian. Makanya gue mau bilang makasih ke mereka. Farel berkata lembut. Ia membayangkan wajah kedua orang tuanya yang kandung yang tak pernah melihat rupanya. Ia berandai-andai jika suatu saat berhasil dipertemukan kembali dengan keduanya. Hidup di panti itu asik, walau gak mudah. Jumlah anak di panti cukup untuk ngebuat ibu kesusahan. Makanya gue kerja sana-sini, ngambil beasiswa juga. Gue mau ngeringanin beban ibu walaupun cuma sedikit, lanjut Farel.
Bayangan Bu Ana yang sedang tersenyum lembut terputar di otaknya. Oh, betapa Farel menyayangi ibunya itu. Gue bakal ngelakuin apa aja buat ngelihat ibu tetap senyum setega itu. Cerita Farel diakhiri dengan air mata yang menetes sedikit pada sudut matanya. Malam itu, Haris belajar banyak. Ia mempelajari jenis cinta tanpa syarat dari Farel. Haris mengagumi Farel yang tetap bisa tersenyum cerah walau sudah banyak kejadian buruk yang menimpa hidupnya. Sejujurnya, Haris malu jika harus membandingkan dengan keempat lainnya. Hidup Haris merupakan yang paling enak. Namun selama ini ia terus merasa hampa jalani kehidupannya yang hampa itu. Sejak terdengar cerita Farel, Haris sadar bahwa dirinya kurang bersyukur. Bagaimanapun juga, Haris hanyalah seorang anak yang rindu akan kasih sayang orang tuanya. Haris hanya bisa berharap akan ada suatu hari di mana ia dan keluarganya bisa berkumpul selayaknya keluarga pada umumnya. Cerita novel ini menggunakan alur manju. Cerita dimulai dari Haris yang pindah sekolah karena di sekolah sebelumnya ia mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari teman kelasnya, dikarenakan ia memiliki status sosial yang lebih tinggi. Sepulang dari sekolah barunya, di jalan Haris tidak sengaja bertemu dengan Jihan, teman kelas barunya. Tiba-tiba mereka berdua melihat ada jambret yang ingin mengambil tas nenek-nenek. Kemudian Jihan memutuskan untuk meminta tolong Calvin dan Revan untuk mengejar jambret tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka berhasil mendapatkan tas nenek itu dan mengembalikannya. Dari kejadian itu, Haris menjadi berteman dekat dengan mereka bertiga. Suatu saat, Haris diperbolehkan untuk bermain di base camp mereka. Rupanya, mereka menjadi dekat, salah satunya karena kondisi keluarga yang berbeda-beda. Haris berkecukupan, namun keluarganya sangat disibukkan dengan pekerjaan. Ia merasa nyaman dapat berteman dengan mereka, serta Revan yang merupakan anak dari panti asuhan harus mencari uang tambahan dengan bekerja pada hari libur. Bahkan Haris pun menambah pengalaman dengan bekerja berkat temannya itu. Karena hal itu mereka saling melengkapi. Suatu hari terdapat masalah di sekolah, yaitu berupa tuduhan yang ditujukan untuk Haris. Ia dituduh telah menjadi salah satu pelaku perundungan. Farel yang merupakan korban pembulian takut membuka suara karena ia takut daftar siswa dengan beasiswa akan dicopot karena berurusan dengan anak orang penting. Namun karena Haris dan teman-teman baiknya akan memasang badan akan hal itu, akhirnya Farel memberitahu sesungguhnya orang yang menuduh Haris yaitu Aksara. Saat meminta penjelasan Aksara, akhirnya terungkap pelaku pembulian itu ialah Francis dan Ella. Saat dimintai keterangan dari guru BK, ternyata mereka berdua melakukan hal tersebut karena iri dengan pencapaian Haris serta kehidupan Haris yang dari luar nampak sangat beruntung. Padahal Haris merasa tidak demikian. Akhirnya masalah tersebut dapat terselesaikan. Persahabatan mereka yang awalnya 4 orang menjadi 5 orang, yaitu dengan kehadiran Farel. Banyak pelajaran yang bisa Haris dapatkan. Ia memiliki sahabat yang baik yang sudah seperti keluarga, saling menolong, melindungi, dan mengajak untuk berbuat kebaikan. Karena berteman dengan mereka, Haris menjadi pribadi yang lebih baik. Tokoh yang ada pada novel ini, yang pertama protagonis, dengan tokoh utama Haris, dengan sifat bijak, pemberani, dan suka menolong. Kemudian, tokoh pendamping yaitu Jihan yang bersifat keras kepala namun peduli, Calvin bertanggung jawab, Revan yang gak enakan, dan Farel penakut. Kemudian tritagonis yaitu tokoh Aksara, dan antagonis yaitu Francis dan Ella. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam kutipan, dalam hatinya, Revan bersumpah untuk menjaga ketiga sahabatnya sepenuh hati.
Tidak akan ia biarkan sedih menghampiri ketiganya. Mereka hanya boleh bahagia, batin Revan sambil mengikuti langkah Kelvin untuk memasuki kelas. Dan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal berupa ia dan kata ganti orang ketiga jamak berupa mereka. Novel ini memiliki latar antara lain rumah, base camp, ruang kelas, ruang BK, dan taman.